Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita lanjut tilawah Rasul Bayan bagian B, ialah ma'rifatullah, mengenal Allah. Kali ini sampai pada B7, akhtarus syirki, yaitu bahaya syirik. Seorang muslim bukan hanya tidak boleh menyembah taghut, namun ia harus melakukan tindakan preventif antisipatif dengan cara menghindari sejauh-jauhnya dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal yang harus dijauhi biasanya adalah hal-hal yang sangat berbahaya. Tauhid harus dijauhi karena selalu mengajak kepada kemusyrikan yang sangat berbahaya. Tingkat bahayanya yang sangat besar itu dapat difahami dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengungkapkan bahwa ia adalah hal yang paling beliau khawatirkan akan terjadi pada umat Islam sepeninggalnya. Yang paling aku khawatirkan pada kalian adalah syirik kecil. Hadis riwayat Ahmad. Secara umum dapat dikatakan bahwa tauhid adalah segala yang melampaui batas dan segala yang disembah selain Allah. Dr. Muhammad Hasan Al-Himsi, Quranul Karim Tafsir Luar Bayan, tauhid berasal dari kata tuyan, yaitu segala yang menindas manusia atau menyesatkannya dari jalan kebenaran dan petunjuk. Soflat Tafsir 1 halaman 162. Tauhid itu sendiri banyak jenisnya. Al-Quran menyebutkan beberapa hal yang secara tekstual maupun kontekstual disebut sebagai tauhid. Di antaranya ialah 1. Syaitan. Alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai anak Adam, bukankah aku sudah mengambil sumpah kalian bahwa kalian tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ini tertera dalam surah Yasin ayat 60. Yang kedua, penguasa yang zalim. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. An-Nazi'at ayat 17. Sejarah mencatat bahwa puncak kezaliman Fir'aun adalah ketika ia mengklaim sebagai Tuhan, kemudian memperlakukan orang lain dengan semena-mena. 3. Hukum jahiliyah. Yuriduna ayyatahakamu ila taghuti wa qad umiru ayyakfuru bih. Mereka menginginkan untuk berhakim kepada taghut, padahal mereka sudah diperintahkan untuk mengingkarinya. An-Nisa ayat 60. Inil hukmu illa lillah, karena keputusan itu hanyalah hak Allah. Surat Yusuf ayat 40. Yang keempat, perdukunan dan sihir. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sebagian manusia yang meminta perlindungan kepada sebagian jin sehingga mereka semakin bertambah dosa dan lalimnya. Al-Jin ayat 6. Yang kelima, berhala. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala, dan dengan menyembah berhala itu mereka tidak lain hanyalah menyembah syaitan yang membangkang. An-Nisa ayat 117. Orang-orang Quraisy berkeyakinan bahwa yang mereka sembah kebanyakan dari jenis perempuan, sehingga mereka menyebutnya dengan jenis perempuan, di antaranya dengan sebutan Latta, Uzza, dan Manata. Kaum musyrikin memperlakukan hal-hal tersebut sebagaimana perlakuan yang diberikannya kepada Allah. Inilah kemusyrikan yang Al-Quran sebut sebagai 1. Kemusyrikan itu adalah kezaliman yang besar. Ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la dzulmun 'adzim. Wahai putraku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Luqman ayat 13. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan sekali-kali berbuat zalim karena kezaliman itu akan menyebabkan kegelapan di hari kiamat. 2. Kemusyrikan itu adalah dosa yang tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni semua dosa selain syirik itu. An-Nisa ayat 48 dan 116. 3. Kemusyrikan itu adalah dosa besar. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah melakukan dosa besar. Surat An-Nisa ayat 48. Yang keempat, kemusyrikan itu adalah kesesatan yang sangat jauh. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Al-Quran surat An-Nisa ayat 116. 5. Kemusyrikan itu diharamkan masuk surga. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannah. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya Allah mengharamkan surga atasnya dan tempat kembalinya adalah neraka. Al-Maidah ayat 72. 6. Kemusyrikan itu masuk neraka. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Surat Al-Maidah ayat 72. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah 7 hal yang akan membinasakan atau menjerumuskan ke dalam neraka. Yang pertama itu adalah mensekutukan Allah.
Kemudian yang ketujuh, kemusyrikan itu menghapus amal. Walau asyraku la habitu anhum ma kanu ya'malun. Sekiranya mereka menyekutukan Allah, tentu hapuslah amal yang dahulu mereka kerjakan. Al-An'am surat 88. B8. Al-hayatu fi dilalit tauhid. Hidup di bawah naungan tauhid. Setiap insan mendambakan kehidupan yang baik, penuh kebahagiaan, bebas dari rasa takut dan memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi tidak semua orang dapat merasakan kehidupan yang demikian. Banyak orang yang selalu dihantui rasa takut dan kecemasan luar biasa. Mereka merasa tidak ada yang menjamin kehidupannya. Ada di antara mereka yang mendapat jaminan, akan tetapi harus mengorbankan sebagian dari kebahagiaannya. Ia selalu terombang-ambing dalam keraguan karena harapannya ada pada lebih dari satu pihak yang ia takuti. Bila menyenangkan yang satu, yang lain marah. Mendapat jaminan dari yang satu, namun yang lain mengancam. Ini terjadi apabila orang memiliki lebih dari satu Tuhan. Dua kondisi digambarkan Al-Quran seperti seorang budak yang menjadi milik satu tuan dan budak lain yang menjadi milik lebih dari satu tuan, yang mana masing-masing tuan menuntut loyalitas darinya. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasakishuna wa rajulan salama lirajulin hal yastawiyani mathalan. Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang budak yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat, namun mereka saling berselisih. Dan seorang budak yang menjadi milik penuh seorang tuan. Adakah kedua budak itu sama halnya? Surat Az-Zumar ayat 29. Kehidupan yang baik hanya akan didapatkan apabila orang hanya berwala kepada satu Tuhan yang maha sempurna, yaitu Allah. Akidahnya tentang zat Allah, sifat-sifat, nama-nama atau asma dan perbuatannya harus benar sesuai prinsip-prinsip tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mentauhidkan Allah dalam hal satu, asma dan sifat. Dalam hal asma dan sifat, ia yakin bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat sempurna. Tidak ada yang serupa dengannya. Dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Asma Allah lebih dari yang kita ketahui, karena Allah masih merahasiakan nama-namanya, sebagaimana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa. Aku mohon dengan setiap nama yang menjadi milikmu, yang engkau gunakan untuk menamai dirimu sendiri, atau yang engkau ajarkan kepada seseorang di antara hambamu, atau kau turunkan kepada salah seorang di antara hambamu, atau engkau simpan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Dua, mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah. Ia yakin bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta, serta segala yang ada di langit dan di bumi sebagai fasilitas hidup. Allah subhanahu wa ta'ala tundukkan seluruh alam beserta isinya untuk jaminan kehidupannya, memberi rezeki tiada habis-habisnya, memelihara dan melindungi keselamatannya. Tiga, mentauhidkan Allah dalam hal mulkiyah. Ia yakin bahwa Allah adalah yang menguasai seluruh kerajaan langit dan bumi. Dialah pemilik segala kerajaan. Tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari siapa saja yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan siapa saja yang engkau kehendaki. Di tangan Allah lah segala kebaikan, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ali Imran ayat 26. 4. Mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah, bahwa karena sifat-sifat kesempurnaannya itu, Allah adalah satu-satunya zat yang berhak disembah. Dengan demikian, ketika mengikrarkan la ilaha illallah, seseorang yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang dicintai dan dituju selain Allah, Raja yang ditaati dan disembah. Bila demikian yang diyakini seseorang, pada saat itulah yang merasakan kehidupan yang baik yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. B9. Ma'ani la ilaha illallah. Makna-makna la ilaha illallah. Pada pembahasan tentang makna ilah, telah kita fahami sebagian dari makna kalimat tauhid. Berikut ini makna-makna lainnya dengan merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Sebelumnya perlu diketahui bahwa lafaz itu berbunyi la ilaha dengan nasab atau fathah di atas, ilaha. Manfi ilaha yang bukan ilahun, artinya tidak ada ilah sama sekali. Kemudian illallah yang artinya kecuali Allah. Sehingga kalimat ini bermakna satu, tidak ada pencipta yang sebenarnya kecuali Allah. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Al-Furqan ayat 2. Yang kedua, tidak ada pemberi rezeki yang sebenarnya kecuali Allah. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.
Surat Ad-Dariyat ayat 58. Yang ketiga, tidak ada pemilik yang sebenarnya kecuali Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan kepunyaan Allah lah segala yang di langit dan di bumi. Surat An-Nisa ayat 132. 4. Tidak ada yang berhak membuat hukum kecuali Allah. Inil hukmu illa lillah. Keputusan atau hukum itu hanyalah milik Allah. Surat Yusuf ayat 40. Afagharallahi abtaghi hakaman. Maka patutkah aku mencari hakim selain Allah? Al-An'am 114. 5. Tidak ada yang memberi perintah kecuali Allah. Ala lahul khalq wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Al-A'raf ayat 54. Yang keenam, tidak ada yang memimpin atau melindungi kecuali Allah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Allah pelindung orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari gelap kepada cahaya. Sedang orang-orang kafir pelindung-pelindungnya adalah taghut. Al-Baqarah ayat 267. Yang ketujuh, tidak ada yang dicintai kecuali Allah. Wal ladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Al-Baqarah ayat 165. 8. Tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa qama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, senantiasa menegakkan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. At-Taubah ayat 18. Yang ke-9, tidak ada yang diharapkan kecuali Allah. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Surat Al-Insyirah ayat 8. 10. Tidak ada yang memberi manfaat maupun madarat kecuali Allah. Wa iyyam saskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illahu wa iyyam saska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Jika Allah menimpakan sesuatu kemadaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya selain Dia sendiri. Jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Ali Imran ayat 17. 11. Tidak ada yang menghidupkan maupun mematikan kecuali Allah. Idza qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Al-Baqarah ayat 258. Yang ke-12, tidak ada yang mengabulkan doa kecuali Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i dadan. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang memohon apabila ia memohon kepadaku. Al-Baqarah 186. Yang ke-13, tidak ada yang dimintai perlindungan kecuali Allah. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah. An-Nahl ayat 98. Yang ke-14, tidak ada yang memberi jaminan kecuali Allah. Fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka hendaklah engkau tawakal kepada Allah. Ali Imran 159. Yang ke-15, tidak ada yang diagungkan kecuali Allah. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Al-An'am ayat 91. Yang ke-16, tidak ada yang dimintai pertolongan kecuali Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Al-Fatihah ayat 5. Demikianlah tilawah Rasulul Bayan kali ini. Insyaallah lain waktu kita lanjut lagi. Jika ada kesalahan ataupun kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.